Ya, balik lagi di konten kreasi. Kayaknya kita nonton film terbaru dari Visin ya. Seperti dengan Jumbo. Sekarang muncul lagi film adaptasi dari Korea. Betul. Jadi film ini adaptasi dari film berjudul Pound yang di Korea pada tahun 2020. Terus di remake lah menjadi film Indonesia yang berjudul Ambil Aku Air. Terus di film ini di sutradaranya sama siapa? Denny Setiawan. Dengan cast-cast yang sudah Biasa berulang di movie ya. Ada Ringo Abdul Rahman sebagai Kang Deddy. ada Boris Bokir sebagai Kang Tata. ada Salin sebagai Intan kecil. Terus ada Tisa Liani sebagai Intan dewasa. Ada Santi sebagai Bu Rosa. Berosa. Jadi filmnya itu menceritakan tentang dua Penagih utang. debt collector ya. Pada tahun berapa ya? 90-an ya. Jadi mereka lagi nagih hutang. Terus ketemulah Bu Rosa ini Bu Rosa yang ternyata udah punya yang hilang-hilangan. Akhirnya ketemu. Jadi Bu Rosa ini sebenarnya bukan Bu Rosa yang hutang ya, tapi suaminya yang nggak tahu kemana. dia kabur. Terus akhirnya kabur dan meninggalkan hutang gitu ya, yang akhirnya harus ketemu sama Bu Rosa. Nah ternyata ketemu tuh sama si Kang Deddy dan Kang Tatang di jalan. Bu Rosa ini maaf Kang, nggak ada Kang. Nah karena nggak ada, terus si Tatang ngide lah kan, dia bilang ya udah ambil anaknya aja. Udah sini kalau nggak mau bayar deh, culik anaknya kan. Nyampe udah tuh dibawa ternyata ke tempat bosnya ya, kantor ya, ke kantor bosnya. Terus bosnya kayak ngapain bawa anak gitu kan, karena anaknya nangis terus si Intan ini kan ngajarin, tapi dia nangis terus karena akhirnya kan pusing gitu ya. Sampai akhirnya si Intan ini mau dibalikin lagi gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja gitu, yang penting si Bu Rosanya jangan kabur-kaburan dan bayar hutangnya gitu kan. Tapi hal itu malah bikin kacau semuanya ya. iya, karena ternyata dengan mungkin gara-gara diculiknya ini yang tadinya Bu Rosa nggak kepikiran buat ninggalin kali ya anaknya ya, karena kan sebenarnya kan dia kerja juga, karena itu kerepotan bawa si Intan kemana-mana kan. Iya, anak kan gak ada yang jagain. Nah jadi dijemputlah tuh si Intan kan sama emaknya, dia ke rumah si Kang Deddy. Iya, terus kadang-kadang juga Udah ambil lah, tapi ya teteh bayar utangnya gitu-gitu. dan jangan hilang. Jangan hilang-hilangan, ya udah. Bukannya dia ambil nitip surat. Iya, dan ternyata malah ditinggal. Yang akhirnya menjadi topik utama awal dari film ini gitu. Ibunya cuma bilang nitip Intan 1 minggu, nanti dijemput sama mamangnya. Sekaligus ngebayar utang saya. Tetapi malah ternyata seminggu itu Kang Deddy dan Kang Tatang udah menghabiskan waktunya sama Intan, dan Intan yang juga udah yang urut gitu kan, udah kayak terbangun lah koneksinya gitu ya. Bonding, sudah bangun bonding. Karena enggak, sebelumnya juga sempat kabur, tapi ternyata ditolongin Kang Deddy, makanya Karena mau diculik sama pedofil. Terus makanya Intan akhirnya percaya mungkin ya, membuka hatinya buat Kang Deddy dan Kang Tatang gitu kan. Akhirnya selama seminggu itu tuh secara nggak langsung ya Kang Deddy berperan lagi sebagai ayahnya buat Intan gitu. Sampai pada akhirnya diserahkanlah ke Mang Yana, mamang yang tadi dibilang sama si Bu Rosa tuh. Terus ternyata yang terjadi adalah Catatan di film ini yang bikin akhirnya Kang Deddy berusaha buat menjemput lagi ya. menjemput balik, dan udah sini gue bayar nih tuh demi si Intan balik ya. Pacil, panggilan Pacil. Pacil dah. Pala kecil. Pacil. Akhirnya si Intan tinggal ya sama si Iya, tinggal sama Kang Deddy, Kang Tatang.
Dan si Pacil ini tuh membawa perubahan baik buat kehidupannya Kang Deddy. dan Katangnya karena Oh, dia kan harus sekolah. pada akhirnya kan disekolahin. Sekolahin. Karena masa disuruh ikut nagih utang mulu Iya. ya. Walaupun dia jago juga gitu. Iya. Kamu mau nggak jadi kayak aku? Kayak aku. Jadi jamin. Dibayar, terus dibayar. Tapi kan Kang Deddy-nya mungkin sisi kemanusiaannya Terketuk. tertutup ya, terlalu gitu kan. Mana masa Masa dia anak kayak kecil kita, gini dibayar? kayak kita gitu kan. Akhirnya Disuruh disitulah sekolah. kesadaran mereka buat berubah ya, jadi manusia yang lebih baik ya. Tapi dia nggak punya akte. Beli akte dulu. Ini bapaknya bukan. Ketika balik kelasnya gitu. Namanya siapa? Sekolah Intan. buku akte gitu. Iya. Intan siapa nama panjangnya? Parah banget. Ya udah, Jadi- akhirnya dia resign dari nagih utang, Dan jual mobil, buka toko elektronik, ya kan betulin inilah TV radio gitu yang rusak ya. jadi mereka berubah menjadi dua manusia yang lebih baik dengan Pacil ya. Proses mereka jadi tanpa sadar jadi kayak anak dan ayah dan pamannya gitu ya. Iya. Anak ayah dan pamannya jadi sebuah keluarga yang sebenarnya mereka semua bukan keluarga yang utuh ya, tapi saling membutuhkan. Saling melengkapi. Dan juga di film ini ada naik turunnya juga ya. Iya, benar. Dan gimana film ini sebenarnya di fase awal-awal itu lumayan ya, kayak emosinya dibangun gitu kan ya, rasa apalagi pas Pacilnya sempat tadi pergi Hilang. itu hilang dan segala macam itu kayak Iya. mungkin sisi Kang Deddy sebagai orang yang sama ini bareng dia gitu ya. Terus pada akhirnya yang waktu pertama kali nganter Intan sekolah, yang si Pacil sekolah, sampai akhirnya Pacil SMA, dewasa SMA. Remaja. Lulus SMA dan bisa masuk fakultas kedokteran gitu kan, itu sebuah Karena impiannya Paci ya. Dia mau jadi dokter. sebuah apa ya, pencapaian yang besar ya buat mereka. Mungkin dari awalnya seorang debt collector yang kerjanya pukulin orang. Kayak orang gitu-gitu lah. Kotor, kerjaan kotor. Iya, betul. Gara-gara seorang anak kecil, mereka Dia akhirnya berubah. nemuin makna keluarga gitu ya. Dari awal sampai ke pertengahan film gitu ya, sampai fase Pacil Mau itu, dewasa. ya itu Oke tuh hangat pace-nya, banget ya. pace-nya enak. Semuanya tersusun rapi, scene-scene, adegan-adegan. Jujur sebenarnya kita berdua juga belum nonton versi Koreanya ya. Iya. Jadi kita nggak ada hal untuk yang bisa dibanding-bandingin ya dari versi Koreanya, karena kita baru nonton versi Indonesia ini aja gitu. Memang kerasa pace-nya lebih cepat di akhir. Jadi udah sepertiga film akhir tuh udah mulai cepet buat ngabisin cerita. Padahal banyak konflik-konflik baru di situ. Justru konflik yang muncul itu agak berentet dan bertumpuk, dan rasanya kayak cepat banget gitu loh, entah cepat dalam konfliknya, entah cepat dari penyelesaiannya, pokoknya itu kayak tak. Tapi itu jadi bikin menurut kita sih jadi agak kelemahan ya di filmnya gitu. Iya. Karena jatuhnya malah menimbulkan pertanyaan lagi gitu di ending gitu ya. Walaupun sebenarnya endingnya pun Ya sudah bahagia, gitu happy ya. ending. Tapi kayak Kang Deddy untuk sudah beberapa- menuntaskan janjinya. Iya benar, dan untuk beberapa hal di belakang kita pas menuju ending itulah yang kayak bercampur aduk Bercampur, kecepatan gitu. Ya standar gitu ya. itu lah. Yang Apalagi kebiasaan remake. numpukin konflik Iya. di akhir dan menyelesaikannya dengan cara yang terlalu cepat gitu kan. Kita nggak tahu ya kalau versi Koreanya apakah seperti itu juga atau gimana, karena nggak. Apakah Intan akan bertemu ibunya kembali? Nah ini juga jadi tanda tanya besar dalam panjang filmnya gitu ya. Apa yang terjadi sama ibunya pergi kemana? Tapi dijawab dengan Baik. di film ini. Dengan sedih juga. Apakah Intan akan tahu bapak kandungnya? Itu juga nanti dijawab. Apa Kang Deddy akan menemani sampai akhir? Iya. Sebenarnya filmnya potensiali banget bikin emosional ya. Cuma ya tadi seperti yang tadi dibilang tadi ya, di fase akhir itu terlalu cepat, jadi nggak tahu kenapa untuk into ke kesedihan itu jadi agak kurang emosional gitu. Kan kalau misalnya kita berkacanya ke Miracle, mungkin dari PH yang beda ya. Miracle tuh dia kan bisa nge-build akhirnya tuh emosinya di situ semua Tapi gitu. mungkin kalau Miracle itu dari segi film Koreanya pun dia nge-build-nya juga nggak beda jauh-jauh, jadi dia bisa nge-build itu dengan cara yang sama. Jadi kayak
di build-nya dengan cara yang sama, jadi kita nyampe ke klimaksnya juga pas gitu kan. Iya. Kan kalau ini kita juga nggak tahu ya versi Koreanya gimana, apakah emang dari versi Koreanya juga mereka numpukin cerita di Iya. akhir gitu, terus apakah emang versi Indonesianya aja yang, karena biasanya kan kalau di Korea kan agak lebih lama ya kayak filmnya ya. Mungkin kalau Ini ditambah masih ada dipanjangin 15-20 menit lagi nggak apa-apa oke sih. ya. Iya. Lebih oke gitu untuk kita menikmati. Jangan takut dong kayak mencuri Raden Saleh 13 belum tuh kayak 2 jam lebih. Iya benar. Dan oke-oke aja gitu. Karena emang ternyata mau udah akhir si Intana Dewasa nih Banyak masih konflik ada ya? konfliknya. 3 konflik lah tuh masih ada. Lima Nah itu ditumpuk di akhir semua jadi kayak ya sebenarnya masih bisa ketolong, cuman jadi bikin Enggak, emosi penontonnya tuh. Fatal sih enggak ya, cuman dia itu tadi buat Iya. ngebangun ngebuild emosionalnya agak jadi kurang, jadi kita kurang into ke Filmnya filmnya juga kita kurang. Dan sangat disayangkan ya, mungkin agak kreatif juga ya buat Sabiani kali ya. Nggak tahu kenapa jadi kayak kurang. padahal si Pacil yang masih kecilnya bagus banget ya. Iya, cuman kayak Si Bocila bisa ngebawa karakternya si Pacil Pacilnya ini gitu. kurang masuk karakter, entah kurang masuk karakternya atau emang Emang dia kayak gitu. chemistry-nya kurangnya kayak gitu pokoknya. Ya. Kayak mungkin bisa ditingkatin lagi gitu ya dari segi actingnya dan segala macam, biar kita nontonnya juga bisa ikutan sedih. Ya sedih dan care gitu ya. Iya, jadi kayak agak kurang ngerasa jadi lebih care atau lebih dekat gitu sih. Maksudnya kan dari tektokannya Ringo ke si siapa? Boris Boris itu kan udah oke udah banget oke ya. klop gitu. Karena jujur komedinya dari awal ke tengah film gitu ya, itu komedinya oke banget gitu loh. Kayak Oke banget. Fresh. tawa fresh, terus juga sedihnya dapet, gimana cara dia jadi bapak dan segala macam tuh dapet gitu. Jadi kayak Ringo oke sih, dia spesialis inilah. film keluarga ya. Dia ngelepas semua baju di setiap film yang dia perani. Karena kita nonton Mau di sini Sakatupo beda. banget ya. Kita nonton di Keluarga Cemara juga beda Beda banget. di Jatuh Cinta Seperti di film-film Beda lagi juga. lagi kayak. Nah di sini Oke sih. beda. Jadi kayak tektokannya udah gini, terus kan mungkin juga mereka udah nge-build sama karakter yang kecilnya udah oke gitu ya, ketika ganti ke karakter yang dewasanya agak masih kurang klop gitu rasanya, kayak masih berjarak apa segala macam. Iya. Apa namanya, mungkin kalau dialog udah oke banget karena dia beda sama versi kecilnya gitu, cuma mungkin dia lebih dikit lagi ya, mungkin bisa ini bisa untuk acting lebih baik lagi gitu. Ya sampai di rating berapa rating untuk film Panggil Aku Ayah? 7,5/10. Oh juga 7,5/10. Semoga Sangat jangan apresiasi terlalu ya. banyak remake. Iya betul. Dikit Karena aja, cuma tapi ya kalaupun banyak semua- remake tuh bagus nggak gitu, bikin semua yang film bagus. Korea yang hits itu harus di Di remake remake. ya nggak harus. Nggak harus gitu. Kan bisa bikin original story kayak Jumbo. Bisa. Jumbo boleh. Original story lainnya gitu. Oke, Sakatupo remake ya? Enggak, dari Remake buku. dari Oh iya, kan? sinetron bener. Ya nice try lah untuk sinema. Kan ada kru, ada Wikra di situ. Muhammad Wikra Mardana tuh. Wikra Mar. Ada Wikra di situ. Semangat. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Bye bye.